Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Nah, jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, ajaib. Nah, Alhamdulillah, hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah masih memberikan kita kesehatan untuk kita belajar, walaupun kita belajarnya melalui video. Nah, teman-teman tetap harus selalu bersyukur sama Allah untuk kita masih bisa diberikan kesempatan untuk belajar. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tema 1. Kita masih di tema 1, muatan pelajaran PPKN, subtema 3 dan subtema 4, yakni tentang pengamalan sila kedua Pancasila dan manfaat kerjasama. Nah, sebelum kita masuk ke materi, tentunya terlebih dahulu kita awali dengan berdoa. Ya, Anda pimpin ya teman-teman. Friends, raise your hand please. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Aku ridho Allah Tuhanku dan Islam agamaku dan Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu pengetahuan dan berikanlah aku kefahaman. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita belajar, tentunya teman-teman harus semangat. Yuk kita tepuk semangat. Ada yang masih ingat bagaimana tepuk semangat? Ayo kita ingat sama-sama. Tepuk semangat. Semangat. Oke, good. Teman-teman sudah semangat ya? Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang pengamalan sila kedua Pancasila dan manfaat kerjasama. Pada video sebelumnya, teman-teman sudah mengenal bagaimana pengamalan sila pertama Pancasila. Ada yang masih ingat salah satu contohnya? Iya, benar sekali. Ada yang jawab menghargai agama orang lain. Ada yang jawab taat beribadah. Oke, semuanya benar. Nah, sekarang yang akan kita pelajari yaitu pengamalan sila kedua Pancasila dan pentingnya kerjasama. Oke, Yanda mohon pada saat Yanda memberikan materi, Yanda menjelaskan, teman-teman tolong diamati dengan baik ya, tolong didengarkan dengan baik agar apa yang Yanda sampaikan bisa sampai kepada teman-teman. Oke, kita mulai ya. Silakan teman-teman dengarkan. Sekarang kita akan belajar tentang pengamalan sila kedua Pancasila, tema 1, subtema 2 sampai dengan 3. Sila kedua Pancasila. Apa sih bunyi sila kedua Pancasila? Nah, bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa sih simbolnya? Simbolnya adalah rantai. Kenapa sih harus mata rantai, Anda? Nah, mata rantai melambangkan setiap manusia membutuhkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Nah, sekarang kita lanjut ke pengamalan sila kedua Pancasila. Yang pertama adalah saling menghormati dan saling menyayangi satu sama lain. Kemudian, memperlakukan teman dengan baik. Yang ketiga, saling menghargai kegemaran teman. Yang keempat, membantu teman yang sedang kesulitan. Sekarang kita lanjut ke persatuan dan kesatuan di sekolah dan di rumah.
Menengok teman yang sakit juga menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan. Kemudian melaksanakan piket bersama mencerminkan persatuan dan kesatuan di sekolah. Kita lanjut yang ketiga, berkelahi dengan teman tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Jadi jika teman-teman berkelahi dengan temannya, itu berarti tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Kemudian yang terakhir, yang keempat yaitu gotong royong. Gotong royong membersihkan lingkungan, menunjukkan persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah. Jadi teman-teman harus saling tolong-menolong ya. Nah, kita lanjut. Salah satu wujud untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan yaitu dengan kita menghargai keberagaman yang ada. Salah satunya yaitu keberagaman sifat, yang dimana di rumah misalnya ada yang rajin menjaga kebersihan dan ada juga yang malas-malasan. Nah, tugasnya teman-teman adalah menasehatinya dengan cara yang baik. Nah, yang kedua adalah saling menghargai keberagaman cita-cita. Tentunya setiap teman-teman pasti memiliki cita-cita yang berbeda. Dengan kita saling menghargai perbedaan, pastinya persatuan dan kesatuan kita semakin erat sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Jadi, kita harus saling menghargai ya teman-teman. Misalnya, Jess cita-citanya ingin menjadi pilot. Kemudian Haikal ingin menjadi tentara. Jadi tidak boleh saling mengejek ya. Kita harus saling menghargai cita-cita teman-teman kita. Nah, kita lanjut pada keberagaman yang ketiga, yaitu keberagaman suku bangsa. Pak Samoni berasal dari Maluku. Pak Encep berasal dari Sunda. Dan Pak Made berasal dari Bali. Pak Udin berasal dari Betawi. Dan Pak Nur berasal dari Jawa. Jadi, dengan kita saling menghargai suku bangsa, insya Allah persatuan dan kesatuan kita pasti akan terjaga satu sama lain. Jadi kita harus saling menghargai ya teman-teman. Tidak boleh mengejek suku bangsa orang lain. Nah, kita lanjut keempat. Keberagaman cara berdoa. Jadi di Indonesia ini ada 6 agama. Nah, tentunya cara berdoanya pasti berbeda. Nah, misalnya berdoa dengan cara Islam, berdoa dengan cara Kristen, berdoa dengan cara Katolik, berdoa dengan cara Buddha, berdoa dengan cara Hindu, dan berdoa dengan cara Konghucu. Jadi kita harus saling menghargai tata cara berdoa oleh setiap agama. Dengan kita saling menjaga, pasti persatuan dan kesatuan kita akan terjaga. Nah, teman-teman sudah mendengarkan dengan baik ya. Jadi, sila kedua Pancasila itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana kita harus saling menyayangi satu sama lain dengan semua makhluk ciptaan Allah. Ya. Kemudian ketika kita saling menghargai, insya Allah persatuan dan kesatuan kita pasti akan kuat. Ada yang masih ingat teman-teman? Kenapa sih harus simbolnya mata rantai? Ayo. Ada yang masih ingat? Nah, betul sekali teman-teman. Jadi, mata rantai melambangkan setiap manusia membutuhkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Dengan kita saling menghargai, insya Allah kesatuan dan persatuan kita akan kuat. Ya teman-teman ya. Oke, jadi ketika kalian berteman, tidak boleh saling mengejek. Jadi ketika melihat temannya yang berbuat salah, teman-teman memberikan saran dengan baik dan sopan sehingga tidak terjadi perkelahian. Oke?
Nah, apabila teman-teman masih ada yang belum dipahami, silahkan teman-teman putar kembali video dari Anda, ya. Nah, setelah teman-teman sudah memahami, supaya lebih jago lagi, teman-teman silahkan berlatih di buku MBP-nya. Setelah selesai teman-teman mengerjakan, teman-teman bisa kirimkan melalui via WA. Kalau di kelas 3 Abdurrahman bin Auf, itu Yanda Arif. Kemudian di kelas 3 Abu Ubaidah, itu ada Bunda Niken. Dan di kelas 3 Az-Zubair, ada Bunda Yulita. Silahkan teman-teman kirimkan ke bunda gurunya masing-masing. Oke teman-teman, semua sudah jelas? Oke, Yanda pamit dulu ya. Nanti kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.